tapi kalau misalkan kita melihat begitu ya, ini kan kalau kita dengarkan bersama-sama begitu ya, pemerintah menargetkan transaksi Harbolnas tahun ini bisa mencapai 35 triliun. Ini seberapa besar sih realistis target ini bisa tercapai? Terima kasih. Target 35 triliun itu sangat ambisius memang, tapi masih bisa dicapai gitu. Tahun lalu aja kita mencapai 31,2 triliun. Jadi kalau ada gap yang bisa dikejar dengan momentum yang sama, dengan waktu yang lebih lama, kami bisa berharap mencapai target tersebut. Selama tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya terjadi antara bulan ini sampai bulan Desember. Yang penting adalah menjaga konversi checkout, meningkatkan rata-rata belanja per konsumen, dan memastikan pengalaman belanja tetap lancar dengan hal ini. Jadi dengan promosi terarah dan dukungan logistik yang tepat, target tersebut insya Allah akan dicapai. Oke, baik. Apa Pak Budi indikator yang perlu diperhatikan agar target ini memang benar-benar bisa diraih begitu? Jadi bukan hanya sekedar ambisi di atas kertas aja. Targetnya yang penting kita lihat dari jumlah pedagangnya. Lalu dari pada saat ini konsumen sedang berusaha menarik perhatian. Jadi yang penting itu adalah konversi checkout dan bagaimana pengalaman berbelanja setiap konsumen itu bisa terjaga dengan baik gitu. Baik. Tahun ini kan kontribusi UMKM gitu ya, ini kalau misalnya kita lihat ditargetkan lebih dari 50% begitu ya. Bagaimana asosiasi ini melihat kesiapan pelaku e-commerce dalam mendukung UMKM, terutama yang baru go digital begitu? Oke. Yang UMKM dalam hal ini kita melihat bahwa ada 3 jenis ya, pedagang menengah, pedagang kecil, dan pedagang mikro gitu. Nah, jumlahnya itu cukup banyak gitu. Jadi bagaimana kita mentransfer itu dengan promo, dengan produk barang yang lebih bagus gitu, membuat konsumen beralih gitu. Makanya kita dari sekarang kita mengedepankan produk lokal. Jadi UMKM lokal yang belum tentu menjual produk lokal dan UMKM lokal yang menjual produk lokal itu banyak menjadi fokus kita. Kalau kita lihat sekarang ini cukup baik ya. Produk-produk lokal sudah banyak yang menyaingi produk negara lain. Baik, ada nggak sih Pak Budi kalau misalnya kita lihat bentuk pendampingan atau kolaborasi yang khusus dilakukan asosiasi terhadap atau misalkan kita lihat bersama pemerintah? Dalam Road to Harbolnas ini yang kemarin diluncurkan oleh Menko Ekonomi dengan Mendak dan umum kami, itu dimulai secara besar-besarannya. Di sini Asosiasi E-commerce Indonesia membuat berbagai pelatihan bagi para peserta sambil membuka pendaftaran untuk Harbolnas ini. Kami berharap dengan dibukanya pendaftaran dan lebih banyaknya di banyak tempat ya pelatihan teknologi digital untuk pedagang ini, maka bisa mendorong pedagang untuk lebih inovasi lagi dalam menjual produk-produk lokalnya. Baik, ini kalau misalnya kita melihat begitu ya, ini kalau berdasarkan kita lihat dari catatan begitu ya, ini kalau misalkan melihat tren transaksi tahun lalu kan ini mencapai 31,2 triliun rupiah begitu ya, dengan average spending 318.000 per orang. Dan kalau misalkan lihat sebenarnya apa strategi asosiasi agar Harbolnas tahun ini begitu ya
tidak hanya ramai traffic, tapi juga sebenarnya mendorong untuk nilai transaksi sendiri? Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya, istilah yang sekarang ini sudah ada seperti Rojali, Rohana, dan sebagainya, itu sebagai sudah menjadi bagian dari customer journey di e-commerce, di mana orang itu karena banyak pilihan datang ke satu tempat atau ke satu seller atau ke satu marketplace untuk ngecek harga, ngecek harga, ngecek promosi yang ada dan lain sebagainya, dan baru mengambil keputusan di satu tempat karena cocok dengan harganya. Nah, tapi yang penting di sini kami mengharapkan benar-benar belanja gitu. Makanya dari itu kami melakukan pelatihan mengenai bagaimana mentransfer pembeli tersebut membeli di marketplace di IDEA ini gitu. Jadi sebenarnya fenomena ini sudah ada dari dulu. Nah, sekarang bagaimana traffic ini lebih pasti membeli dari pedagang di e-commerce tersebut. Baik, Pak Budi, ini dengan proyeksi pertumbuhan hanya 5-7% tahun ini, sebenarnya apa sih strategi kalau kita lihat ya untuk menjaga momentum ini tetap terjaga? Khususnya di semester 2. Oke, sebenarnya ini sebenarnya banyak yang perlu dilakukan. Dari Harbolnas ini terbukti merupakan momentum utama, karena di sini ini semua marketplace, semua e-commerce itu mempunyai promo yang sama, yang tidak tergantikan dengan promo-promo lain. Jadi kalau di semester 3 ini kayaknya agak melepah, kita berharap di kuartal 4 dimulai dengan 11-11, lalu dengan 12-12, dan biasanya ada momentum hari liburan, ada mungkin ada perusahaan yang beri bonus, sehingga orang cenderung membeli dengan banyak gitu. Nah, dengan promosi yang ada ini seperti gratis ongkir ya, yang paling menarik itu, para pembeli menjadi lebih semangat gitu. Baik, jadi bisa, kalau misalnya kita lihat Pak Budi, saya sekali lagi mau nanya nih, jadi apakah Harbolnas Desember ini bisa menjadi momentum atau misalkan kalau kita lihat puncak untuk mendorong pertumbuhan transaksi di semester 2, seperti apa? Ya, pasti bisa, Mbak. Kita melihat bahwa di semester 2 ini, terutama di kuartal ketiga, ada pelemahan, tapi nanti di semester 2 ini dengan penutupan ya bulan Desember itu tingkat pembelian masyarakat akan meningkat, Pak.